Waktu itu saya memilih Intama karena pertimbangan itu KUP itu adalah hasil penelitian balai yang bisa dipercaya. Oke, halo Sobat Cika, Anugerah 99. Hari ini kita ada program e-talks. Nah, ini kita lagi di tempat Kampung Chicken. Nah, ini kita sedang bersama dengan ownernya, yaitu Bapak Kukuh ya. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Kukuh. Pak Kukuh, boleh nih kita ngobrol hari ini santai aja. Mungkin yang pertama mungkin bisa dijelaskan ya Pak Kukuh, awal mula kenapa sih bisnis ayam kampung, peternakan ayam kampung. Oke, baik. Saya Kukuh, owner dari Kampung Chicken. Kampung Chicken itu bergerak di pembesaran ayam, khususnya ayam kampung, dibesarkan secara probiotik. Jadi kita produknya live bird, karkas, dan olahan. Nah, kita awal memilih ayam kampung itu karena menurut saya ayam kampung itu belum banyak kompetitornya. Kalaupun ada kompetitornya itu tidak sebesar peternak ayam broiler yang besar-besar, sehingga kalau kita pemain kecil itu masuk ke bidang Kampung Chicken, saya merasa masih bisa lah bersaing gitu ya, tidak melawan raksasa-raksasa yang seperti di ayam broiler itu. Jadi awalnya dulu juga kecil-kecilan saya pertama kali mencoba beternak ayam kampung itu 100 ekor, yaitu satu box DOC. Lalu kita besarkan di kandang samping rumah sini, kandang kecil-kecilan. Kemudian awalnya kita coba-coba aja, pengen tahu memelihara ayam kampung itu apa sih kesulitannya gitu ya. Nah, begitu panen atau masanya udah perlu dipotong, kita yang kebingungan, ini mau dijual kemana ini. 100 ekor kalau dimakan sendiri juga kebanyakan. Waktu itu juga belum punya freezer gitu, jadi akhirnya kita potong, lalu kita jual ke tukang-tukang sayur, warung-warung sayur sekeliling kompleks ini. Oke, jadi pertimbangan Bapak untuk memilih ayam kampung itu, kenapa ayam kampung Pak? Kenapa nggak bebek mungkin, atau puyuh, seperti itu Pak? Oke, kita memilih ayam kampung karena dulu waktu masih kecil, masih sekolah di kampung dulu, saya udah pernah mengalami peternak kecil-kecilan ayam kampung yang dilepas gitu ya. Jadi lebih mengenal daripada unggas yang lain, bebek atau puyuh. Kalau bebek dan puyuh itu saya harus belajar dari nol lagi. Kalau ayam kampung hanya nerusin mendalami lebih ke permasalahan-permasalahan sampai panen, lalu di penjualannya juga. Kalau dulu waktu kecil saya melihara memang untuk dikonsumsi sendiri. Jadi saya milih ayam kampung seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan broiler, ya itu tadi ya, pemain-pemain broiler itu umumnya besar-besar intinya ya, populasinya, sehingga kalau peternak mandiri seperti saya ini mungkin bersaingnya sangat berat dengan peternak broiler. Broiler ya. Oh, berarti Bapak dulu juga sudah pernah ya waktu kecil ya untuk peternak kampung yang dikonsumsi sendiri ya. Iya. Terus ini kan Bapak punya produk itu Kampung Chicken ya. Ini ya produknya Bapak ya. Iya, dari nama itu. produknya. Nah, kenapa kok bisa sih namanya Kampung Chicken Pak? Oke, jadi gini, pertimbangan brandnya itu karena menurut saya ayam kampung itu konsumennya itu kelas menengah ke atas. Karena memang harganya lebih mahal dari broiler, dan menengah ke atas itu
lebih familiar dengan nama-nama yang ada lokalnya, tapi juga ada yang internasionalnya gitu loh. Makanya kita pilih agak ke Inggris-Inggrisan gitu, supaya lebih cocok dengan kelas menengah ke atas. Jadi pemilihan kata-kata Kampung Chicken, pertimbangannya itu. Akhirnya namanya Kampung Chicken gitu ya Pak? Iya, Kampung Chicken. Oke, terus mungkin bisa dijelaskan juga Pak, untuk modalnya Bapak nih, awalnya membangun bisnis ini, dari mulai beternak sampai jadi awalnya yang tadi itu yang nyoba 100 ekor satu box DOC. Kenapa 100 ekor? Karena kita kalau beli DOC itu minimum kan satu box kan. Jadi isi 100. Jadi mungkin nanti peternak yang mau memulai usaha seperti saya ini mungkin bisa nyoba yang sedikit dulu aja, supaya tahu problem-problemnya dan tahu pasarnya. Kemudian setelah 100 itu kita naikkan jadi 300. Jadi 300, kemudian kita sudah mulai melihat pasar bukan hanya di sekitar perumahan sini, tapi juga udah di Jabodetabek. Lalu saya memutuskan untuk membuat PT dengan dibantu karyawan, teman-teman anak saya dan teman-temannya. Saya bikinkan PT supaya manajemennya itu benar-benar nanti di-manage secara profesional gitu ya. PT kalau hanya usaha yang coba-coba kayak tadi itu yang saya nyoba 100, 300 itu biasanya kita manajemennya itu nggak serius jadinya. Jadi waktu saya menambah populasi ayam di kandang itu, saya putuskan untuk membuat PT dan di-manage secara profesional. Nah itu modalnya. Waktu PT itu sebenarnya modal awalnya sekitar 60 jutaan. 60 juta? 60 juta untuk PT-nya. Lalu berkembang. Sekarang populasi di kandang kita itu udah lebih dari 20.000 ekor. Dari kecil lah, dari awalnya yang 100 ekor itu ya kita dari modal. Kalau 100 ekor katakanlah harga DOC 7 ribuan, sekitar 700.000. Yang paling besar itu sebenarnya di pakannya. Biaya di pakan itu hampir 80% dari modal semuanya. Jadi untuk yang nanti mau memulai usaha seperti ini, sebaiknya juga direncanakan permodalannya. Yang paling utama itu adalah melihat pasarnya dulu. Yang setelah panen nanti mau dijualnya kemana. Itu kebanyakan peternak-peternak mandiri yang pemula itu mereka langsung beternak tanpa mempertimbangkan nanti jualnya gimana. Kemana juga ya Pak? Iya, seperti itu. Berarti ini ya Pak ya, harus tahu sebelum beternak itu harus tahu pasarnya akan diserap di mana. Baru deh kita ini ya Pak ya, kayak kita coba dulu dari kecil atau sedikit demi sedikit, baru deh kita tahu apa yang perlu kita improve, atau mungkin misalnya kayak penyakit segala macamnya itu. baru deh kita berani untuk berkembang lebih besar lagi gitu ya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya produksi baik itu produksi ayam hidup yaitu di kandang atau produksi seperti ini karkas dan olahan itu hanya sebenarnya mengikuti permintaan pasar sebenarnya. Jadi ujung tombak dari semua usaha itu adalah marketnya. Kalau market atau order itu udah kita dapat, produksi ngikutin aja. Jadi kalau yang mau misalnya modalnya masih kecil, kemudian pengen mengetahui market seperti apa permintaannya, bisa bermitra dengan saya dulu untuk jualan dulu. Betul. Jadi menjadi reseller sehingga
mengetahui potensi pasar itu seperti apa. Baru nanti kalau udah tahu mungkin bisa beternak sendiri. Betul. Atau bermitra dengan kita juga nanti di kandangnya untuk saling belajar, misalnya manajemen kandang yang baik itu gimana, mencegah penyakit atau mencegah ayam mati gimana, seperti itu. Terus ambil bibit yang berkualitas dari tempat saya gitu ya. Terus untuk mungkin ini Pak, kan kita udah tahu tuh modalnya, terus pasarnya seperti apa. Terus mungkin Bapak bisa kasih tahu juga tantangannya Bapak selama bisnis ini, selama beternak ini seperti apa Pak? Tantangannya kalau di ayam kampung itu pertama pangsa pasarnya menengah ke atas tadi relatif nggak banyak berkembang atau nggak cepat membesar seperti pangsa ayam broiler ya. Ayam broiler karena bisa dikonsumsi dimanapun, dari warung kecil sampai restoran besar, itu pasarnya bisa berkembang, berekspansi mungkin bisa lebih cepat daripada ayam kampung. Jadi pasarnya menengah ke atas, tapi volumenya nggak terlalu banyak berkembang ya, segitu-segitu aja. Kedua, memang usia panen ayam kampung itu 3 kali lipat dari usia panennya broiler, jadi lebih lama. Ayam kampung itu paling cepat 3 bulan baru bisa dipanen, sehingga perputaran modalnya itu juga mungkin lambat ya. Jadi perlu dipikirkan juga itu, perputaran modal yang lambat, lalu pasar yang terbatas, tapi harga jual sebenarnya relatif stabil. Betul. Ayam kampung dibandingkan broiler ya. Fluktuasi kalau broiler itu fluktuasinya bisa tajam, kalau kampung itu relatif stabil. Keuntungannya kita itu. Permasalahan di kandang saya kira mirip-mirip lah dengan ayam broiler itu juga ya. Permasalahan dari virus dan kebersihan kandang itu hampir sama. Ya. Iya, berarti mungkin poin-poin yang bisa saya ambil itu pertama yang pasar yang terbatas ya. Tapi ya itu sama seperti yang Pak Kuku bilang ya, kita tetap optimis karena relatif stabil untuk harganya ya Pak ya. Harganya relatif stabil. Terus ya itu tadi biar harganya tetap nggak turun. Makanya Pak Kuku juga bikin produk olahan ya. Betul. Jadi produk olahan kita ini sebenarnya untuk meningkatkan nilai atau added value ya. Betul. Jadi kalau ayam itu kita jual hidup, ya harganya segitu-gitu aja sesuai dengan pasar. Tapi kalau kita bikin ini seperti ini karkas, ini yang mentah ya. Karkas mentahnya itu misalnya ini sudah dibersihkan, udah nggak ada bulunya, terus sedalamannya udah dibersihkan, jadi orang nggak perlu repot-repot lagi untuk nyembelih sendiri. Nah biasanya konsumen menengah ke atas itu pengennya kan praktis kan. Praktis, betul. Dia nggak mau repot-repot, ya udah yang repot kita aja untuk meningkatkan nilainya, yaitu kita packing yang bagus packingnya, terus kemudian keamanannya, higienis, ini packingnya kita menggunakan vakum. Jadi supaya bakteri di dalam itu nggak berkembang, lalu kita frozen atau kita bekukan. Nah ini salah satu tip untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau harga ayam hidup itu stabil segitu-gitu aja, kita tingkatkan. Ini yang mentahnya, dari ayam hidup ke mentah ini aja sudah meningkat lumayan gitu. Apalagi nanti setelah ini diolah lagi, diungkep. Iya, ayam ungkep. Ayam ungkep. Jadi diungkep itu juga ini kita mengikuti karakter dari konsumen menengah ke atas itu, yang dia juga bikin praktis. Jadi mungkin tinggal goreng aja, manasin. Ini sebenarnya udah dimasak, udah diungkep, udah dibumbuin, dan di sini ada beberapa variasi rasa. Ada ayam ungkep original, ada ayam ungkep bakar madu,
sama ungkep bakar bumbu rujak yang suka pedas gitu ya. Oh iya tuh favorit saya tuh yang itu. Ya, ada yang pedas, ada yang manis, itu terserah nanti ya. Nah dalam penjualan yang olahan itu kita juga nanti di satu paket ada sambalnya. Terus kalau untuk yang jenis bakar madu dan bakar bumbu rujak itu kita juga akan kasih bumbu untuk bakarnya. Walaupun ini udah dibumbuin, dimarinasi, ada dan bumbu tambahan sama sambalnya. Bumbu tambahan sama sambalnya waktu bakar itu diolesin lagi dengan bumbunya. Nah ini adalah salah satu untuk meningkatkan nilai tambah tadi itu. Betul. Nah mungkin yang mau berusaha atau usaha ayam kampung itu bisa juga yang suka masak itu dari olahan. Jadi nggak perlu beternak sendiri, dia bisa beli ke peternak-peternak lain untuk diolah, dijual olahan. Dan variasi rasanya itu bisa macam-macam sesuai daerahnya. Misalnya untuk daerah mana ya? Menyesuaikan konsumen misalnya sekitar ya? Daerah Jogja mungkin suka manis, ya variasi yang manis. Jawa Timur suka pedas, variasi yang pedas masakannya. Mungkin nanti di luar Jawa sesuai dengan daerahnya aja yang mereka sukanya rasa yang seperti apa gitu. Betul. Jadi bisa mungkin ya Pak, kayak misal saya pengen jadi reseller tapi saya pengen nambah value dari yang penjualan saya. Berarti saya bisa beli yang plain atau yang nggak ada rasanya terus saya bumbuin sendiri. Bisa, gitu ya. bisa, boleh, betul. Dan ini yang di vakum. Kalau yang misalnya mau bermitra dengan kita, mau dia masak lagi, itu nggak perlu pakai yang vakum. Yang pakai label kan dia juga masak lagi. Kalau yang bermitra pengen jadi reseller misalnya ada label Kampung Chicken, dia jual langsung itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dimasak lagi mendingan beli yang nggak ada labelnya, lebih murah. Jadi ada nilai tambah yang lebih besar lagi nanti gitu. Oke. Jadi bisa sebelum kita mulai bisnis atau beternak ini mungkin akan lebih baik kita mencari pasar dulu baru deh kita memulai ya Pak ya. Jadi paling enggak kita kalau udah mulai bisnis itu kita udah tahu bakal akan kita jual kemana. Betul. Produk yang kita jual. Ya, saya kira semua bisnis gitu sih. Awalnya dari marketnya dulu, demandnya dulu. Demandnya udah fix atau belum gitu ya. Kalau udah begitu sangat prospek gitu ya. Investor pun nanti kalau mau kerjasama dia juga pasti nanya pasarnya mana, seberapa besar, modal yang diperlukan berapa. Yang ditanya dulu investor pasti potensi pasarnya. Betul. Terus ini kan Bapak itu ayam kampung probiotik ya. Nah, itu kenapa Bapak seperti itu? Jadi saya pertama tadi menyasar ayam kampung bukan broiler karena saya menyasar konsumen menengah ke atas yang memang jumlahnya makin lama makin bertambah. Yang kedua, saya menyasar yang sadar akan pola hidup sehat. Jadi kita besarkan ayam kampung itu secara probiotik agar ayamnya itu sehat sehingga dagingnya juga sehat. Nah, yang dimaksud probiotik di sini adalah dari minumannya itu kita kasih obat-obatan, bukan obat-obatan tapi jamu-jamuan lokal atau rempah-rempah misalnya kencur, jahe, laos, kemudian bawang putih, lada, sampai ke antibiotiknya itu kita pakai daun sirih sama kunyit itu, lalu kita fermentasi dengan bakteri probiotik kayak Yakult bakterinya seperti Yakult itu, bakteri yang sehat itu untuk memfermentasi atau mengurai dari kandungan-kandungan jamu-jamuan tadi selama sekitar 3 minggu. Lalu itu kita campurkan ke air minumnya ayam. Air minumnya ayam kita campurkan. Karena kita menggunakan bakteri probiotik, maka kita namakan ini ayam kampung probiotik. Biasanya yang masih awam tentang istilah probiotik itu bingung ini maksudnya apa probiotik gitu ya. Betul, apa bedanya sama organik gitu ya.
Berarti dari proses pemeliharanya itu sudah ini ya Pak ya, menggunakan bahan-bahan organik, Iya, maksudnya organik. yang probiotik seperti Ya, itu kita ya Pak nggak ya. menggunakan bahan-bahan kimia atau obat-obatan pabrikan lah. Kita menggunakan jamu-jamuan lokal. Kemudian bedanya hasilnya setelah kita pernah tes lab dagingnya, itu antara ayam kampung probiotik kita itu dengan ayam kampung biasa, kita bandingkan hasilnya. Yang probiotik itu kandungan proteinnya lebih tinggi, Oh, tapi kandungan lemaknya rendah, lebih rendah. lebih rendah. Nah, itu salah satu pembeda yang signifikan antara ayam kampung probiotik dengan ayam kampung biasa. Karena dengan tadi itu ada di minumannya itu ada jamu-jamuan, ada bakteri probiotiknya itu, usus ayam itu jadi sehat. Pertama, ususnya sehat. Pernah dulu diteliti oleh mahasiswa IPB sini yang ke kandang. Jadi bandingkan usus ayam probiotik dengan ayam lainnya, itu populasi cacingnya itu sangat sedikit dibandingkan yang bukan probiotik. Itu yang pertama, ususnya sehat sehingga dia bisa menyerap nutrisi Dengan baik. Betul. Kedua, dengan adanya bakteri itu, makanan yang masuk ke dalam metabolisme ayam itu juga relatif udah dibantu diurai lah. Betul. Sebelum diserap oleh usus ya. Betul. Sehingga tidak banyak pakan yang terbuang menjadi kotoran. Itu keuntungan kedua. Keuntungan ketiganya, kandangnya jadi tidak bau karena kotoran ayam itu masih mengandung bakteri probiotik. Iya. Sehingga di luar pun dia masih mengurai sehingga tidak keluar banyak gas amoniaknya. Jadi kandang itu yang membuat bau itu adalah gas amoniaknya. Betul. Gas amoniak itu selain jadi bau, juga ayam jadi gampang sakit. Karena gas amoniaknya tinggi, kehirup oleh ayam, mungkin kena mata juga iritasi, kehirup di saluran pernapasannya menjadi iritasi juga, sehingga jadi sakit. Ada ayam yang matanya jadi bengkak atau suka itu kayak batuk-batuk gitu. Jadi ayamnya jadi sehat kalau pakai ini. Betul. Mungkin ini juga bisa saya tambahkan dengan pemberian herbal atau yang organik yang Bapak berikan, itu positifnya pada ayam tuh adalah apabila dia terkena penyakit itu akan recovery-nya lebih cepat Pak. Iya, Itu betul. poin plusnya juga tuh. Jadi untuk ayam sehat, untuk manusia yang mengkonsumsi pun juga sehat. Karena daging yang dihasilkan juga rupanya itu tadi protein tinggi tapi lemak rendah. Betul. Dan dari konsumen, beberapa konsumen itu komentarnya awalnya dia anaknya masih kecil itu kalau makan ayam itu suka alergi, mungkin nggak tahu ayam broiler atau apa ya, alergi. Tapi ketika mereka nyoba produk kita, anaknya makan kok nggak apa-apa gitu. Nggak alergi ya? Itu beberapa kesaksian dari konsumen seperti itu. Mereka yang menjadi konsumen loyal itu seperti itu. Berarti Jadi probiotik itu saya pilih karena itu pertimbangan. Jadi makanya Bapak memastikan dari bibit sampai ke end user atau customer itu tuh sehat dan berkualitas ya Pak. Iya betul. Karena kita memang ingin menyediakan makanan sehat untuk konsumen dengan ayam produk lokal. Betul. Terus mungkin terakhir ini kali Pak, Bapak mungkin bisa memberikan harapan atau untuk calon peternak atau yang mau berbisnis seperti Bapak. Oke. Jadi ayam kampung itu ada banyak rasnya. Kalau yang selama ini saya udah nyoba beberapa dari breeding farm, itu ada yang jenis sentul. Sentul itu juga ayam kampung asli yang memang dia lebih dominan yang ayam kampung ras sentul. Kemudian ada silangan beberapa ayam kampung, misalnya dari ayam kampung Kedu disilang dengan ayam kampung lokal sekitar Bogor menjadi
ayam kampung asli namanya apa gitu ya. Lalu pernah juga nyoba ayam kampung KUB, yaitu Kampung Unggulan Balitnak. Itu adalah hasil penelitian dari Balai Penelitian Ternak Bogor, yang mana salah satu pemegang lisensinya itu PT Intama ya. Makanya saya nyoba bibit KUB dari Intama waktu itu, karena saya yakin Balai Penelitian Ternak itu pasti mulai proses yang panjang sampai menemukan bibit KUB itu. Jadi bagi peternak yang mau mulai, memilih bibit itu sangat penting juga, memilih DOC. Karena nanti di pembesarannya itu sangat menentukan. Jadi bibit yang kurang bagus mungkin besarnya juga bisa lambat atau sensitif terhadap penyakit atau lingkungannya gitu ya. Jadi waktu itu saya memilih Intama karena pertimbangan itu KUB itu adalah hasil penelitian balai yang bisa dipercaya lah gitu ya. Bukan silangan masing-masing breeding farm menyilang sendiri gitu ya. Kemudian dari sisi modal itu kalau ingin mencoba, mendingan kecil-kecilan dulu supaya tahu permasalahannya, atau lebih bagus lagi mengetahui pangsa pasarnya dulu. Kenal pasarnya. Tip-tipnya ya. Gitu. Dan ini adalah produk-produk memang dari ayam KUB yang dari PT Intama itu. Yeah. Yang dominan memang warna hitam ya. Warnanya hitam. Memang dia relatif lebih tahan terhadap cuaca, lingkungan. Ya. Gitu ya. Berarti Bapak milih Intama karena itu tadi ya, Bapak pengen yang berkualitas, dan maksudnya Bapak tahu kalau maksudnya dari Balitnak itu Balitnak, ya. Dari proses penelitian yang panjang, jadi Bapak percaya itu karena kami pun juga punya lisensinya seperti itu. Betul, itu yang saya tahu dari informasi itu bahwa PT Intama itu salah satu pemegang lisensi KUB Balitnak. Jadi seperti itu ya Pak. Terus apa lagi ya? Mungkin ini kan apa namanya? Bapak ada trik lain mungkin? Kan mungkin ini ya Pak ya, di pasaran atau di apa namanya? Di pasaran itu sering ada ketidakstabilan harga. Seperti itu. Nah, bagaimana Bapak menyiasati itu Pak? Ya kadang memang siklus demand atau permintaan pasar itu walaupun stabil, ada beberapa timing yang memang kenaikan demand, misalnya menjelang hari raya atau acara-acara tradisi lokal ya, sekitar lokasi itu. Kalau di sekitar Bogor ya ada istilahnya apa ya itu ya, kalau bulan-bulan misalnya bulan-bulan mau puasa gitu ya, momentum itu permintaannya tinggi. Nah itu kita harus 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya udah tahu, sehingga kita membesarkan itu pas panen itu pas harga bagus gitu. Atau tipnya kita bermitra dengan supplier ayam kampung atau peternak besar, jadi supaya hasil panennya itu benar-benar bisa keserap. Terjadinya anomali itu sangat jarang, misalnya harga jatuh banget itu di ayam kampung sangat jarang, walaupun pernah terjadi ya. Nah itu perlu diantisipasi juga dengan cara misalnya bekerja sama dengan peternak yang sudah mapan misalnya, supaya nanti hasil panennya bisa keserap. Terserap, gitu. Ya mungkin nggak 100%, berapa persennya lah. Dapat pasar yang fix itu berapa persen, yang sisanya mungkin ngikuti pasar aja gitu. Itu salah satu tipnya supaya aman. Iya betul, apalagi kan beberapa bulan terakhir juga ini ya Pak ya, kita merasakan seperti itu ya Pak ya. Jadi nggak cuman customer, tapi dari hatchery atau apa pembibitan juga merasakan impact-nya kan. Betul. Makanya ini hal yang sangat penting mungkin yang harus calon peternak atau apa namanya yang akan mulai pakan juga peternak. gitu. Pakan karena
itu 80% dari modal itu perlu dicarikan alternatif pakan murahnya. Misalnya kalau kecil-kecilan 100-300 ekor tuh bisa bikin pakan sendiri. Bahan-bahan pakan itu bisa nyari di pasaran gitu ya. Iya. Lalu komposisi pakan bisa nyari di internet pasti dapat gitu. Komposisi dari hasil penelitian universitas mana gitu ya. Kemudian juga bisa dari limbah-limbah restoran atau sayuran-sayuran yang kebuang di pasar itu bisa menjadi makanan tambahan. Artinya selama kita mau kreatif sebenarnya masih ada kemungkinan untuk mengefisiensikan cost-nya. Cost-nya. Iya. Gitu. Oke, baik. Berarti poin-poin yang bisa saya tangkap dari obrolan ini itu yang pertama, apabila ingin menjadi peternak atau bisnis ayam kampung seperti Pak Pupu, itu harus kita kenali pasarnya, betul ya Pak ya. Yang kedua, kita juga harus tahu ini ya Pak ya, harus mau belajar terus, Betul. harus upgrade ilmu terus ya Pak ya. Iya. Karena kan untuk untuk ayam kampung, penyakitnya segala macamnya itu atau pasarnya itu kan selalu berubah-ubah ya Pak ya. Walaupun stabil untuk harga ininya, tapi harus update terus seperti itu ya Pak. Terus yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan modal. Iya, seperti itu ya Pak ya. Sama memilih DOC tadi. Iya betul, memilih DOC yang berkualitas, yaitu dari Anugerah 99. Jadi PT Intama juga service after sale-nya bagus. Jadi beberapa kali kandang saya dikunjungin oleh technical service memastikan bahwa DOC-nya itu dibesarkan dengan baik gitu ya, memberikan masukan apa yang kurang. Lalu kalau kita undang untuk berkunjung lagi juga bersedia gitu ya. Kadang juga membantu pemasaran kita karena mungkin dari punya link ya PT Intama bagian marketing salesnya itu. Mungkin peternak sana lagi butuh ayam, kita lagi punya banyak ayam kayak itu bisa membantu penjualan juga. Atau kita lagi perlu ayam, mungkin peternak dari konsumennya PT Intama lagi punya banyak ayam, kita beli ke sana. Iya betul, kita jadi kayak win-win solution lah ya Pak. Iya, jadi punya jaringan gitu ya. Memperbanyak jaringan itu bagus. Karena PT Intama konsumen atau networkingnya lumayan luas sampai keluar Jawa juga ya. Jadi memilih bibit DOC dari PT yang bonafit juga perlu dipertimbangkan. Untuk mendapatkan ini yang berkualitas, produk yang berkualitas. Ya, sama networking ya. Oke. Mungkin cukup sekian kita ngobrol ya Pak ya, mungkin nanti bisa ngobrol lagi lebih lanjut ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya, nanti kita bisa komunikasi lagi untuk program kita yang selanjutnya. Terima kasih atas kunjungannya dan bantuan dari PT Intama selama ini. Terima kasih. Terima kasih.